Tabea Subejo, selamat malam pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Ternate @official RRI Ternate, dan juga sahabat budaya pendengar setia Pro 4 RRI Ternate Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Kembali saat ini Anda tonton dan dengar program Obrolan Budaya. Obrolan Budaya RRI merupakan program siaran budaya yang menghadirkan penampilan karya seni etnik, tradisi dan kekhasan Nusantara. Dan untuk edisi hari ini persembahan dari RRI Ternate dengan tema Budaya Jantung Peradaban, Road to Kongres Kebudayaan Maluku Utara. Pemirsa RRI Net dan juga sahabat budaya, Maluku Utara adalah salah satu provinsi di bagian timur Indonesia yang menyimpan potensi sumber daya wisata dilihat dari keanekaragaman budaya, pesona alam, dan juga peradaban sejarah. Perjalanan sejarah masa lalu, Maluku Utara memiliki 4 kerajaan yang terpenting di Nusantara, yaitu Kerajaan Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Maluku Utara terkenal sebagai pusat penghasilan rempah-rempah sejak sekitar abad ke-15 dan memunculkan interaksi perdagangan yang menghadapkan Maluku Utara dengan bangsa-bangsa lain. Cengkeh pada saat itu merupakan komoditas perdagangan yang banyak dicari oleh para pedagang dari luar. Belum lagi kami memiliki warisan budaya Tabenda kami memiliki di tahun kemarin, yaitu tahun 2020 saja ada 14 dari 22 usulan karya budaya untuk disidangkan guna ditetapkan sebagai warisan budaya Tabenda di Indonesia. Dan masih banyak lagi. Tentunya untuk menjaga, merawat kebudayaan yang telah dimiliki ini perlu ada kolaborasi dari berbagai pihak. Karena budaya yang juga merupakan jantung dari peradaban yang tinggi. Dan seperti apa, kami akan mengajak Anda untuk menyimak obrolan budaya selengkapnya bersama dengan RRI Ternate. Baik sahabat budaya, seperti yang tadi sudah kami sampaikan dari RRI Ternate, obrolan budaya untuk edisi kali ini mengangkat sebuah tema yaitu budaya jantung peradaban. Saat ini di studio saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda dan juga menyapa ya. Ada narasumber yang pertama, ada Kepala Dinas Kebudayaan Kota Ternate yaitu Bapak Rinto Taib MSI. Assalamualaikum Pak Rinto. Baik, ini sudah banyak ya kita on frame, sudah banyak sekali kebersamaan kita dengan Pak Rinto Taib dari mulai bahwa masih menjadi kabid ya, dan pernah juga menjadi peneliti juga ya Pak ya, dan akhirnya pada saat ini sudah menjadi Kepala Dinas Kebudayaan Kota Ternate. Lalu narasumber selanjutnya ada Bang Hudan Irsyadi MA, beliau adalah akademisi dan sehari-harinya sebagai dosen ya. Oke, di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sayuran Ternate. Baik, tidak keberatan ya Bapak-bapak, saya panggil abang aja nggak apa-apa ya, biar lebih santai. Baik, dan sahabat budaya, Anda juga bisa menyaksikan selain di RRI Net, juga bisa menyaksikan di YouTube channel kami di Official RRI Ternate. Baik, sahabat budaya, yang pertama saya langsung saja ke narasumber ya. Ini mungkin kita ke akademisi terlebih dahulu ya, untuk bisa mengetahui seperti apa sih konsep dari budaya di Maluku Utara itu sendiri. Nah, Bang Hudan sebagai akademisi, kita tahu bahwa budaya begitu yang nantinya kalau misalnya kita bisa mengaplikasikan dengan baik begitu akan sampai ke tingkat tinggi sebuah terwujudnya peradaban begitu ya. Nah, seperti apa sih Pak tanggapannya untuk budaya di Maluku Utara sendiri? Silakan. Maksudkan bahwa kebudayaan itu dari para ahli, dalam hal ini Kruber dan Klukon, itu mendefinisikan kebudayaan sangat banyak sekali, yaitu dia melakukan sebuah penelitian itu di berbagai benua dan terutama di benua Afrika, dan dia mengumpulkan bahwa kebudayaan itu adalah hal-hal yang terkait dengan laku kita dalam kehidupan sehari-hari atau dalam suatu komunitas. Kembali ke kita di Maluku Utara di sini yang dikenal sebagai masyarakat yang nerimo, dalam istilah Jawa itu nerimo atau welcome. Maka dalam perjalanan sejarah kita di situ
ada beberapa bangsa-bangsa asing atau suku bangsa yang datang ke Maluku Utara tanpa kita melakukan sebuah perlawanan di sini. Dengan datangnya bangsa-bangsa asing di sini, maka terjadilah sebuah proses akulturasi budaya. Jadi di Maluku Utara di sini ada beberapa budaya-budaya yang saya meminjam istilah dari James Dananjaya, yaitu kita bisa dibahasakan dia dalam bentuk folklore. Jadi folklore di Maluku Utara di sini yaitu dibagi juga dalam folklore lisan, sebagian lisan dan bukan lisan. Kalau untuk kategori Maluku Utara folklore lisan, yaitu misalnya kita berbicara terkait cerita rakyat, misalnya yang sering ditampilkan, misalnya kalau contoh di sini yaitu cerita Tolire Gamjaha, kemudian Mariku Rubu, Danau Laguna, masih banyak lagi. Kemudian ada juga untuk sebagian lisan itu misalnya terkait upacara-upacara perkawinan. Upacara-upacara perkawinan yang masih tetap bertahan di sini, semisalnya Malam Rorio. Kemudian nih Malam Rorio atau misalnya di sini kita sebut dengan nih misalnya saling bertukar pikir di sini, saling bertukar pikir yang artinya bagaimana setiap keluarga itu dia menghimpun. Jadi keluarga dari yang melakukan hajat itu dia bagaimana merestui sebuah upacara-upacara yang memang sudah menjadi tradisi kita. Di satu sisi juga di Malam Rorio, kemudian ada juga untuk upacara Jokokaha. Ini sampai sekarang masih juga masih dipertahankan di sini. Kembali lagi pada bagaimana budaya sebagai jantung peradaban, yaitu bagaimana kita pada masyarakat Maluku Utara atau Ternate, yaitu masyarakatnya mempraktikkan nilai-nilai budaya yang sudah diwarisi secara turun-temurun oleh para pendahulu kita dalam mengaplikasikan untuk kehidupan sosial selanjutnya. Maka dari situlah terbentuk bahwa masyarakat yang berkepribadian dan berkebudayaan. Itu dia tercatat juga dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017, bahwa ada 4 poin yang menjadi titik penting dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu, yaitu terkait nih pemanfaatan, kemudian perlindungan, pemeliharaan dan pembinaan di sini. Lantas sejauh mana atau apa yang sudah kita lakukan terhadap pelestarian suatu kebudayaan di Maluku Utara di sini? Karena dalam kacamata saya atau dalam penglihatan saya, kebudayaan yang ada di Maluku Utara di sini dia masih terurai. Dia masih terurai. Kalau dalam kategori dia terserabut, memang masih ada juga ada yang terserabut, tetapi dia masih terurai sehingga kita membutuhkan suatu benang merah untuk bagaimana kita mendudukkan dia, atau dalam istilah lokal bagaimana kita kasih sidego dia. Sidego ya, baik, nanti bisa dilanjutkan nih, ini tambah seru ya sahabat budaya, karena ternyata dari mulai mengartikan saja itu sudah banyak ya definisi dari budaya itu sendiri. Saya ke Kepala Dinas Kebudayaan Kota Ternate, ada Bang Rinto Taib MSI. Bang Rinto, gimana nih tanggapannya? Jadi dari pengertian budaya itu sendiri dan untuk di Kota Ternate seperti apa? Silakan. Baik, terima kasih. Ada hal yang menarik di bangsa kita terkait dengan kebudayaan, dan itu terjadi di seluruh daerah di Nusantara, di Indonesia, dan memiliki fenomena dinamika yang beragam di setiap daerah. Nah, untuk konteks Maluku Utara khususnya Kota Ternate, ini tidak lepas dari keberadaan institusi adat yaitu Kesultanan Ternate, di mana eksistensi kesultanan sudah ratusan tahun. Oleh sebab itu tidak bisa kita pungkiri terkait bagaimana peranan dan pengaruh daripada eksistensi sebuah kerajaan dalam mentransfer adatnya, dalam mentransfer nilai-nilai dan budayanya itu kemudian menjadi fungsional di masyarakat. Nah, ini menarik bahwa untuk konteks Ternate, kebudayaan menjadi jauh lebih menarik ketika terjadi akulturasi budaya dari luar, seperti misalnya kehadiran bangsa baik Asia yang lain, Cina, kemudian juga Persia, Gujarat, India, kemudian bahkan era kolonialisme itu Eropa, Portugis dan lain-lain. Ini terjadi akulturasi yang sangat kuat, baik itu dari sisi
kebahasaan maupun kesastraan, dan juga dalam hal konteks perilaku berinteraksi dan relasi sosial yang dibangun. Nah, ini menarik, artinya bahwa kita begitu kaya dengan segala potensi kebudayaan itu sendiri, sehingga sangat sulit kita temukan apa keaslian atau originalitas daripada kebudayaan kita dalam konteks klaim kebudayaan. Nah, itu yang menarik. Nah, tetapi seiring dengan perubahan zaman pula, maka pertanyaan selanjutnya adalah bicara tentang peradaban, di mana nilai-nilai kebudayaan itu kan menjadi halus dan menjadi maju dan menjadi lebih baik. Artinya proses filterisasi daripada nilai-nilai itulah yang menuju kepada peradaban yang lebih baik. Itulah yang menjadi tantangan kita untuk menjawab apakah peradaban yang baik di masa lalu masih bertahankah dan atau fungsionalkah di masa kini, atau telah tercerabut, hilang karena akibat daripada dampak perubahan sosial, kemudian era perubahan zaman. Nah, ini yang menjadi tantangan kita untuk menjawab pertanyaan besar itu. Nah, di balik pertanyaan itu kembali lagi kepada sandaran kultural kita, nilai-nilai kita, bagaimana bisa menjadi filter atau menerjemahkan kembali atau membentengi diri daripada pengaruh-pengaruh zaman yang terus berubah dalam arti dampak modernisasi, globalisasi dan lain-lain. Itu kemudian berdampak pada konteks nilai-nilai kemanusiaan, seperti misalnya budaya gotong royong yang menjadi nilai semangat lokalitas kita terkait dengan saling bantu-membantu, bahu-membahu dalam segala aspek kehidupan, baik itu gotong royong dari level personal atau pribadi, seperti misalnya pada proses membuat suatu lahan pertanian ataupun bercocok tanam, bahkan memetik hasil panen misalnya. Contoh misalnya yang disebut dengan budaya bari untuk produksi pertanian, seperti bari ketika panen cengkeh misalnya. Nah, itu kemudian menjadi berubah seiring dengan perubahan zaman. Nah, di sisi yang lain misalnya dalam konteks relasi sosial yang tadinya orang saling membantu secara sukarela dalam hal tolong menolong, kemudian berubah ketika orientasinya sudah berubah dalam hal sewa tenaga dan lain-lain. Ini banyak sekali terjadi perubahan. Nah, itulah tantangannya ketika kita bicara dalam konteks perubahan kebudayaan dan perubahan sosial. Tapi ketika kita menempatkan peradaban dalam ranah itu, maka eksistensi Kesultanan Ternate, artinya wilayah khusus Kota Ternate sebagai pengaruh kesultanan yang sangat kuat, maka simbol-simbol maupun tradisi maupun nilai-nilai agama itu menjadi dominan. Yaitu dalam hal ini adalah Islam. Nah, bagaimana upaya pemertahanan nilai-nilai keislaman dalam konteks bicara kita tentang teks peradaban. Nah, kalau bicara tentang kesultanan dan keislaman, tentunya tidak lepas dari urusan dunia dan akhirat. Tidak bicara semata-mata dalam ranah dunia, tapi juga akhirat. Nah, ini terlembaga dalam eksistensi lembaga adat di kesultanan. Ada yang kita kenal dengan Bobato dunia dan ada pula yang dikenal dengan Bobato akhirat. Yaitu yang dunia mengurusi soal pemerintahan, kemaslahatan masyarakat, hukum adat dan lain-lain. Sedangkan yang akhirat menyangkut dengan hukum agama atau syar'i atau syariat. Nah, oleh sebab itu maka ketika penempatan peradaban dalam ranah instrumen lembaga adat ini menjadi semakin besar urusannya, karena dunia punya bahasan dan ulasan yang sangat kompleks seiring dengan kompleksitas kehidupan masyarakat, tetapi juga urusannya tambah dengan persoalan nilai alam akhirat misalnya, dengan urusan akhlakul karimah atau adab, perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Nah, ini konteks yang menarik ketika kita bicara tentang kebudayaan dan peradaban. Dalam perspektif orang Ternate atau Maluku Utara. Ya, seperti itu. Oke, baik. Jadi di Ternate khususnya ya di Maluku Utara ini bahwa ada urusan dunia dan juga akhirat yang diurusi, dan ada lembaga adat yang memang kita miliki. Dan itu merupakan satu perbedaan mungkin dengan wilayah-wilayah lainnya ya di Nusantara atau di Indonesia. Saya ke Bang Hudan lagi. Bang Hudan, apa sih sebenarnya yang paling khas begitu dari budaya yang dimiliki masyarakat Maluku Utara yang ada di masa lalu dan sampai saat ini juga masih ada? Silakan. Ya, jadi kalau budaya yang paling khas dari kita yaitu mungkin pada tradisi
rorio di sini. Saya kembali lagi karena upacara-upacara atau ritual itu yang menjadi khas. Jadi misalnya untuk rorio kemudian tahlilan atau ya itu rorio sama tahlilan itu masih sampai sekarang masih tetap. Kalau untuk budaya-budaya yang lain misalnya dari sisi pergaulan, karena ini terkait dengan peradaban. Kalau kita bicara peradaban berarti terkait dengan adab di sini. Adabnya. Ya, jadi dalam konteks nih masyarakat yang berbudaya itu masyarakat yang beradab. Kalau untuk bagaimana sampai masuk pada tahapan tingkat peradabannya. Nah, dan kita bisa tahu sendiri bahwa di Maluku Utara di sini dari sisi pergaulan saja, dari cara berkomunikasi kita saja dengan orang tua, di situ sebenarnya sudah kita punya wujud kebudayaan untuk orang Maluku Utara. Budaya makan, budaya pangan, budaya sandang, papan itu ada semua. Cara orang membangun rumah, tapi dalam konteks kekinian atau sekarang ini itu hal-hal yang seperti itu sudah banyak ditinggalkan. Ketika orang mau bangun rumah misalnya, saya kasih contoh. Di sini kan ada upacara misalnya. Itu misalnya untuk dia punya pintu pasang koseng atau mungkin ada berapa pintu keluar. Itu punya nilai sebenarnya. Nah, itu diajarkan oleh para pendahulu kita dan itu bersumber atau berlandaskan pada budaya dari proses akulturasi budaya Islam yang masuk ke Maluku Utara di sini. Oke, jadi memang untuk Islam begitu ya, itu agama yang paling kuat juga masuk ke budaya kita ya, Pak Bang Hudan ya. Baik, ada tambahannya dari Pak Kadis Kebudayaan. Jadi sahabat budaya Pak Kadis ini juga seorang penggiat budaya juga ya, peneliti juga yang sering juga menyampaikan ide-idenya kepada masyarakat kita. Silakan. Ya, pastinya bahwa kebudayaan itu adalah produk manusia dalam konteks peradaban, maka bicara soal tahapan atau kemajuan dari sisi nilai. Nah, nilai ini artinya sesuatu yang memiliki makna lebih dan itu pun relatif, subjektif. Setiap orang, setiap daerah punya perspektif berbeda soal nilai. Bagi kita mungkin penting, tapi bagi kelompok lain atau tidak memandang penting. Nah, bagian daripada itu adalah perdebatan soal termasuk dalam konteks pandangan doktrinal soal agama, ajaran agama. Seringkali basis budaya kita bersandar pada agama. Nah, di dalam perspektif keagamaan banyak juga mazhab misalnya. Sehingga kemudian menjadi terdiferensiasi dalam konteks perspektif masing-masing. Tapi saya pikir bukan pada konteks terjebak soal keberpihakan, mazhab dan lain-lain, pandangan doktrinal itu, tetapi sesuatu yang memiliki nilai humanisme. Universal bagi masyarakat. Itu yang paling penting menurut saya. Termasuk tadi yang kita bicarakan soal gotong royong. Dalam hal gotong royong ini pun bukan hanya di darat, karena masyarakat kita satu sisi kaya akan masyarakat agraris, tapi juga masyarakat maritim karena memiliki potensi laut yang, dan ini budayanya bukan hanya di darat tapi juga di laut, dan produk hukumnya pun menyentuh pada ranah darat maupun ranah laut. Nah, secara kultural ini menjadi hal yang menarik ketika pandangan kosmologi ini terpaut erat dengan eksistensi bicara tentang manusia dan kehadirannya. Ada perspektif agama, taruhlah bahwa pandangan doktrinal bahwa misi manusia cuma satu, rahmatan lil alamin. Tapi dalam perspektif praktek, nah ini kemudian alam yang mana nih? Alam yang kategori ini adalah contoh misalnya dalam hal pelestarian lingkungan alam di darat misalnya ketika ada ritual ferekie. Nah, ferekie ini adalah sebuah tradisi bagaimana menjaga, melestarikan ekologi alam darat, terutama dalam hal ritual-ritual tadi. Jadi ketika ferekie secara etimologis bahasa Ternate artinya naik gunung. Jadi seperti pendakian dengan berbagai macam tahapan-tahapan tertentu yang dilakukan. Contoh misalnya dilakukan pada subuh hari setelah salat subuh, kemudian startnya itu dari Kedaton, kemudian sampai pada titik tertentu. Di sana ada sebuah tempat yang namanya air abdas, aki abdas, yaitu tempat untuk menyucikan diri atau mengambil air wudhu. Dan di tempat berikutnya ada yang namanya buku suba. Nah, di sana ada tempat, disitulah tempat orang akan melaksanakan ibadah pagi hari misalnya. Kalau di waktu masuknya subuh ya subuh ibadahnya. Tapi kemudian pada tingkatan tertentu
melakukan prosesi ziarah. Ziarah. Yaitu ada keramat, beberapa buah keramat di puncak Gunung Gamalama yang mana dilakukan ritual baca doa sebagaimana kita ziarah di makam dan keramat. Nah, konteksnya adalah ada upaya terhadap pelestarian ekologi lingkungan kehidupan kita, bahwa alam adalah menjadi bagian daripada budaya masyarakat, sehingga tidak serta-merta melakukan ekspansi apalagi eksploitasi terhadap sumber daya alam. Ini adalah budaya yang sangat menyatu dengan alam atau perspektif ekologi. Begitu juga di laut. Hukum laut Ternate misalnya ada istilah dengan ngolo sahe, yaitu laut pesisir. Kemudian ngolo lamo, yaitu sebelum ngolo lamo ada ngolo ngido. Jadi ngolo ngido itu adalah lautan yang bagian yang sudah sangat dalam, tapi ada juga yang terakhir ngolo lamo, yaitu laut besar, laut lepas. Artinya bahwa dengan narasi lokal seperti itu mencerminkan bahwa budaya pelestarian terhadap alam darat maupun laut itu seimbang. Jadi dengan demikian maka tidak akan terjadi eksploitasi sebagaimana paradigma pembangunan yang seolah-olah meruntuhkan atau menghancurkan alam itu sendiri. Nah, konteks inilah yang menjadi menarik bagaimana ekologi, kebudayaan dan pembangunan itu dia menyatu padu dalam keseharian masyarakat kita. Baik, Seperti itu ya yang dimiliki oleh Ternate. Jadi sampai ke banyak tata cara yang diajarkan sebenarnya ya Bang ya. Tapi tentunya sudah tergeser tadi disampaikan oleh Bang Hudan. Kita masih akan lanjutkan perbincangan kita sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net. Kita masih akan berbincang lagi dengan para narasumber dan pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap bersama kami dalam obrolan budaya RRI Net. Pijakan kakiku ini ke surga kecilku bumi Gamalama, dan banyak cerita terukir di sini, teringatkan aku pada masamu. Terlihat mentari selalu menyinari, ombak di lautan membuatku menari, walau 1000 tempat telah ku temui.
kecilku. Kembali bersama dengan kami dalam obrolan budaya persembahan dari RRI Net dengan topik untuk edisi hari ini persembahan dari RRI Ternate, budaya jantung peradaban. Dan saya juga masih berbincang dengan dua narasumber yang ada di studio. Ada Bang Hudan Irsyadi MA, beliau adalah akademisi dari Universitas Hairun Ternate, dan juga ada Bang Rito Taib MSI, beliau adalah Kepala Dinas Kebudayaan Kota Ternate. Baik, para narasumber, kita lanjut lagi ya berbincang di malam hari ini di obrolan budaya, dan kami juga tidak lupa menyapa untuk sahabat budaya menyaksikan melalui YouTube channel RRI Ternate @official RRI Ternate. Baik, Bang Hudan, tadi di segmen sebelumnya juga menjelaskan tentang banyak budaya yang dimiliki oleh Provinsi Maluku Utara, tetapi juga sudah mulai tergeser begitu ya. Sebenarnya dari kalangan akademisi yang juga sering meneliti begitu, formula apa sih yang harus dilakukan agar terutama generasi muda kita bisa menjaga budaya yang sudah ada itu? Silakan Bang Hudan. Ya, terima kasih. Jadi untuk bagaimana supaya kita lakukan sebuah pemertahanan budaya. Pertama yaitu budaya itu lahir dari keluarga, kemudian masyarakat, dalam hal ini lingkungan. Nah, bagaimana kalau dalam sebuah keluarga dia membiasakan sebuah kebudayaan atau tradisi itu dalam rumah, misalnya dalam pola percakapan saja atau komunikasi, maka itu dia akan berdampak pada masyarakat, lingkungan dia. Nah, kalau secara umum yang saya tangkap atau yang saya lihat di masyarakat kita di sini untuk kebudayaan ini, karena kita sadari bahwa sebagai daerah rempah di sini, malahan globalisasi itu dia masuk di sini duluan. Globalisasi itu di mana terjadi perjumpaan antara bangsa-bangsa luar dengan masyarakat kita di sini. Jadi dimulai dari bangsa Arab, bangsa Cina, kemudian bangsa asing di sini, Belanda, Portugis, Spanyol. Nah, itu awal mula dari globalisasi kita. Globalisasi. Ya, jadi sehingga dari situlah proses akulturasi itu dia terjadi. Dia bergeser sampai sekarang ini, maka terjadi sebuah budaya yang kontemporer di sini. Nah, konteksnya istilah budaya-budaya pop karena teknologi. Nah, teknologi ini dia mempengaruhi. Nah, cuma bagaimana cara kita untuk merawat tradisi yang ditinggalkan atau yang diwariskan orang tua-tua kita atau para pendahulu kita, yaitu dengan cara yang tadi saya bilang, yaitu keluarga, kemudian masyarakat. Ya. Keluarga sama masyarakat ini kalau dia kuat dalam hal ini terkait sadar kebudayaan atau sadar budaya dalam melakukan sebuah proses pembudayaan atau bagaimana cara merawat tradisi-tradisi yang sudah diwariskan, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat dalam berkebudayaan. Nah, tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa ada banyak tradisi kita di sini dalam bentuk upacara-upacara yang karena tantangan zaman atau globalisasi, jadi ada atribut-atribut yang mulai tidak dipakai. Nah, tetapi secara substansi atau secara nilai kebudayaan itu masih tetap ada. Nah, jadi karena derasnya globalisasi ini atau modernisasi, maka budaya-budaya donor itu dia datang ke kita. Dia datang ke kita, dia mempengaruhi masyarakat-masyarakat kita. Sekarang ini saja anak-anak kita kan mereka terbiasa dengan gadget ya. Bagaimana cara kita atau pemerintah dalam hal ini yang bisa mengambil peran di sini untuk memulai dari tingkat anak-anak di sini untuk merawat kebudayaan itu. Misalnya saya ambil contoh untuk permainan tradisional. Permainan tradisional itu sebenarnya punya nilai yang sangat baik. Bagaimana dia mengajarkan kita tentang kerjasama. Karena permainan tradisional tidak mungkin kita bermain individu, bermain sendiri, person. Beda dengan HP di sini. Gadget yang cuma sendiri ya. Nah, di situ dia mengajari tentang pola interaksi antara anak di sini, dan itu dia bisa terbawa sampai anak itu tumbuh besar. Baik, dari keluarga dan juga masyarakat begitu. Tapi kalau intervensi ke misalnya langsung di dalam sekolah begitu, ke dinas pendidikan dalam hal ini ada ide juga tidak? Malahan itu bagus. Bagus juga ya? Iya bagus, karena kita juga karena kalau berbicara budaya berarti dia juga setali dengan pendidikan. Nah, jadi karena mungkin
ada sedikit terjadi kekisruan terkait nomenklatur, ada dinas pendidikan dan kemudian ada dinas pendidikan, ada dinas kebudayaan. Berbeda-beda ya di setiap daerah. Karena kita berbicara nih budaya, berarti kita berbicara pendidikan juga. Karena budaya itu terkait budi pekerti. Iya. Bagaimana supaya kita nih membentuk budi pekerti dari anak atau karakter. Di sini maka peran dinas pendidikan atau pemerintah dalam hal ini sangat penting. Bagaimana ada sebuah kebudayaan kita, kebudayaan lokal di sini, kebudayaan daerah untuk dimasukkan dalam kurikulum misalnya. Dalam hal ini kemuatan lokal. Kalau kita di Ternate di sini baru pada taraf bahasa lokal kita, bahasa Ternate kita. Tetapi kan sangat disayangkan juga misalnya orang Jawa belajar bahasa Ternate, kemudian orang Batak belajar bahasa Ternate. Itulah Indonesia, penuh dengan kebinekaan atau keberagaman. Oke, baik. Dan itu adalah ide yang juga bagus ya untuk itu masyarakat. Dan sahabat budaya di Provinsi Maluku Utara untuk masalah kebijakan pasti ujung-ujungnya dari kepemerintahan lagi begitu ya. Dan kita di Provinsi Maluku Utara tidak semua daerah memiliki dinas kebudayaan. Salah satunya Ternate itu memiliki ya, ada Pak Kadis Kebudayaan Kota Ternate karena memang banyak hal yang harus diurusi ya Pak ya. Nah, untuk intervensi dari dinas kebudayaan sendiri untuk menjaga agar budaya Ternate yang tadi begitu sangat khas hanya dimiliki oleh Ternate, seperti apa yang dilakukan Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Dari sisi regulasi pemerintah Kota Ternate, bagaimana peduli terhadap upaya pelestarian budaya itu sendiri, maka Dinas Kebudayaan menjadi institusi dan instrumen yang dilepaskan dari induknya yang sebelumnya melekat di bawah 2017 itu urusan kebudayaan melekat pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kemudian setahun lebih di Dinas Pendidikan, jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan 2018 Desember itu sudah berubah nomenklatur terkait dengan struktur organisasi pemerintahan daerah sehingga dipisahkan dari Dinas Pendidikan dan jadinya adalah Dinas Kebudayaan. Nah, ini menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan. Peluangnya adalah urusan kebudayaan itu menjadi prioritas karena tidak ada urusan lagi dengan soal pariwisata yang notabene bicara tentang destinasi, manajemen destinasi wisata dan lain-lain. Begitu juga ketika melekat dengan urusan pendidikan yang mana menjadi subordinat ketika pendidikan diprioritaskan dalam hal misalnya manajemen pendidikan, pengembangan kurikulum dan lain-lain, sehingga kebudayaan yang sangat kompleks dan sangat luas itu kemudian menjadi kecil ruangnya. Salah satu contoh adalah urusan cagar budaya misalnya, kemudian juga urusan-urusan yang lain, bahasa, sastra, seni dan lain-lain. Nah, ketika hadirnya Dinas Kebudayaan itu menjadi sebuah solusi terhadap upaya untuk pelestarian kebudayaan itu sendiri. Nah, dalam hal Dinas Kebudayaan itu ada 4 bidang. Yang satunya adalah cagar budaya, kemudian sastra dan bahasa, ada kesenian, dan ini semua memiliki seksi yang lebih spesifik lagi urusannya. Nah, sehingga misalnya cagar budaya ada museum juga di situ, urusan permuseuman, sehingga ini menjadi peluang. Tapi kemudian menjadi tantangan ketika kompetensi, kapasitas dan sumber daya itu kemudian dipertanyakan. Nah, artinya salah satu contoh misalnya dalam hal permuseuman. Nah, di sana harus ada misalnya konservator, kemudian edukator. Nah, pertanyaannya adalah apakah sudah siap untuk itu? Nah, itu menjadi tantangannya di situ. Kemudian dalam urusan cagar budaya misalnya ada yang namanya tim ahli cagar budaya harus ada, kemudian juga tim registrasi cagar budaya. Nah, ini kita bicara bukan hanya soal kebudayaan dalam konteks instrumen kelembagaan, tetapi justru kita bicara tentang kapasitas, kompetensi teknis daripada manusia sebagai pegiat budaya dalam konteks tanda kutip negara, instrumen pemerintah. Nah, ini menjadi hal yang tersendiri ketika hal itu ini. Tapi satu hal yang paling pokok bahwa kebudayaan itu lahir dari masyarakat dan bermuara pada masyarakat. Oleh sebab itu negara hadir tidak dalam kapasitas untuk
menjadi hegemoni terhadap kebudayaan, tetapi justru menjadi motivator, fasilitator, dan memberi ruang bagi tumbuh berkembangnya partisipasi komunitas misalnya, yang mana sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 terkait dengan pemajuan kebudayaan, di mana semua pihak terlibat, yang dalam istilah keren ya Pantelix itu ada masyarakat, ada swasta, ada perguruan tinggi, akademisi, media, dan lain-lain. Nah, disinilah kebudayaan kemudian menjadi kerja kolaborasi dalam konteks pemerintahan, sehingga urusan kebudayaan tidak menjadi semata-mata urusan dinas kebudayaan, tetapi juga masyarakat atau komunitas. Karena undang-undang sudah memberikan porsi, peran, dan fungsi masing-masing daripada masyarakat dengan segala pengelompokannya. Komunitas misalnya pada sebelum hadirnya undang-undang ini seolah-olah berjalan sendiri-sendiri, tapi ketika undang-undang ini hadir maka memberi ruang eksistensi komunitas dan masyarakat sebagai bagian daripada ekosistem, sehingga kebudayaan menjadi semakin meskipun kompleksitasnya tetapi ada solusi di sana. Jadi bukan hanya uraian persoalan, tapi juga kontribusi daripada masing-masing peran untuk memberikan kontribusi di sana. Nah, dalam hal konteks tantangan tadi, kita diperhadapkan pada isu-isu kebudayaan global. Jadi misalnya dalam konteks lokal, menurut saya apa yang kita lakukan saat ini adalah sama-sama bersinergi, berkolaborasi dengan komunitas, kemudian perguruan tinggi, akademisi, dan lain-lain, media, dan lain, untuk bersama-sama untuk kebutuhan kita. Salah satu yang paling kita anggap penting adalah bagaimana menghadirkan hadirnya Dewan Kebudayaan, kemudian juga melakukan Kongres Kebudayaan. Karena bicara tentang Dewan Kebudayaan, kita masih ketinggalan dari beberapa tempat lain. Salah satunya adalah Maluku, induk provinsi kita dahulu. Mereka sudah berapa kali melakukan kongres, dan bahkan juga mereka sudah ada lembaga kebudayaan Maluku misalnya. Nah, saya dulu waktu kuliah Unpati juga di sana ada pusat studi Maluku, PSM, di mana di dalamnya ada budayawan, antropolog, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita ketinggalan untuk itu. Oleh sebab itu urgent sifatnya untuk kita bahu-membahu libatkan kalangan riset, perguruan tinggi, dan lain-lain, komunitas, dan lain-lain, untuk semakin menggeliat kebudayaan. Karena kenapa urusan kebudayaan bukan hanya urusan normatif dalam ranah undang-undang ataupun perda dan perwali dan lain-lain, tapi juga dalam konteks masyarakat global, kebutuhan akan institusi kebudayaan, seperti misalnya hadirnya World Culture Forum. Jadi forum kebudayaan budaya semesta. Nah, ini memberikan satu warna lain dalam urusan kebudayaan dari setiap negara di muka bumi ini, untuk bicara dalam perspektif nation state-nya masing-masing soal isu-isu kebudayaan yang bersifat universal. Nah, oleh sebab itu geliat kebudayaan di daerah kita, kemudian juga institusi global yang ada saat ini sangat penting dan bermanfaat untuk kita membangun jejaring network global, sehingga kebudayaan bukan hanya upaya kita untuk melestarikan budaya, tapi juga memajukan sebagaimana amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Seperti itu. Baik, tidak hanya dilestarikan tapi juga untuk dimajukan ya kebudayaannya. Baik, saya kembali ke Bang Huban. Nah, tadi juga sempat disinggung tentang Dewan Kebudayaan, terus juga oke lah kita mungkin dibandingkan dengan daerah lain kita masih ketinggalan, karena untuk Ambon yang paling terdekat itu Kongres Budaya sudah beberapa kali dilakukan ya. Untuk kita di Maluku Utara belum pernah sama sekali. Bahkan Dewan Kebudayaan saat ini masih menjadi isu penting dan juga sedang banyak dibahas ya oleh masyarakat di Maluku Utara. Nah, seperti apa Bang Huban melihat hal ini? Silakan. Ya, terima kasih. Karena sebagai akademisi maka tentu mengkritisi di sini. Nah, jadi sebenarnya bicara terkait kebudayaan atau isu terkait kebudayaan di sini, saya bisa menyatakan bahwa pemerintah kita di sini lambat dalam merespon. Jadi bagaimana ketika kita berbicara Dewan Kebudayaan, tetapi perda terkait kebudayaan juga masih sementara dibahas. Nah, sebenarnya ini kan dua hal yang harus dia berjalan beriringan di sini. Nah, jadi ketika perda kebudayaan itu sudah dalam hal ini sudah disahkan, maka otomatis dari perda di sini amanah-amanah yang ada dalam perda itu nanti dikerjakan oleh Dewan Kebudayaan nanti. Nah, memang apa yang disampaikan oleh sahabat saya Rinto ini, bagaimana kita di sini sudah terlambat, memang sangat terlambat.
untuk bagaimana membentuk Dewan Kebudayaan Daerah di sini. Itu di Jogja, karena saya pakai indikator terkait karena Jogja itu kesultanan, kita di sini juga kesultanan, saya Sama pakai indikator gitu ya, di sultanan. Jogja. Jogja itu sampai pada Kongres Kebudayaan Desa. Jadi sudah ada Dewan Kebudayaan Desa. Oke. Toh kita di sini baru bergerak pada tingkatan provinsi. Nah, ini yang jadi catatan, karena dengan adanya Dewan Kebudayaan nantinya itu dia dapat menghimpun berbagai komunitas dalam hal ini penggiat seni maupun budaya untuk bagaimana kita sama-sama menata kebudayaan kita. Dan Dewan Kebudayaan juga dia nanti bisa berfungsi untuk dia memberikan rekomendasi kepada kepala daerah dalam hal ini gubernur maupun bupati dan wali kota terkait pemeliharaan dan perlindungan kebudayaan daerah yang ada di Maluku Utara di sini. Nah, jadi saya pikir apa yang disampaikan oleh Rinto juga memang sangat urgent, karena nanti posisi Dewan Kebudayaan itu dia tidak serta-merta dalam tanda petik dia tunduk pada pemerintah. Oke. Tidak serta-merta seperti itu. Tetapi dia bergerak di sini, dia bebas nilai. Ya. Nah, dan nanti dalam proses ke depan itu ketika kita nantinya kalau sampai jadi untuk pelaksanaan kongres kebudayaan, maka mau tidak mau kita sudah di sini masyarakat kita sudah mulai sadar tentang kebudayaan kita untuk pemajuan kebudayaan ke depan. Mungkin itu. Oke, baik. Kota Ternate gimana nih Pak untuk Kadis Kebudayaan? Komunikasi kepada provinsi, karena pada intinya berarti balik lagi ke provinsi ya Pak Rinto. Itu masih terus dilakukan ya, intens komunikasinya. Ya, di era otonomi daerah kan penyelenggaraan pemerintahan kota kabupaten itu otonom sifatnya. Bahkan sampai pada ranah desa sekalipun. Nah, oleh sebab itu dalam perspektif otonomi desa itu sejatinya otonomi negara itu berada di desa. Nah, kayak gitu. Nah, bagaimana levelnya antara kita dengan provinsi? Ya tetap menjadi bagian daripada mitra strategis dalam upaya pemajuan kebudayaan, karena menarik hal-hal yang lahir dari masyarakat ini kemudian disesuaikan dengan kebutuhan, diperhadapkan dengan zaman dan seirama dengan itu pula maka kreativitas dan inovasi itu terus terlahir karena ada tantangan, dan itulah esensi kebudayaan. Kebudayaan itu lahir dari kreativitas. Isu awal ketika manusia itu menjadi berbudaya ketika dia mampu menjawab berbagai macam persoalan kehidupannya. Nah, itu awal produk kebudayaan itu ada. Nah, jadi berawal bahwa manusia itu berbudaya karena dia mengalami proses kreativitas tadi. Nah, dan dengan demikian maka kita dalam konteks kerja program pembangunan dalam level pemerintah selalu berkoordinasi, apalagi termasuk pula dalam hal upaya pelestarian cagar budaya. Alhamdulillah saat ini tim ahli cagar budaya provinsi sudah terbentuk dan mereka sudah melaksanakan tugasnya. Di dalamnya ada birokrat, ada akademisi yang memiliki kapasitas dan kompetensi sesuai dengan perintah undang-undang tentunya, sehingga sangat membantu kabupaten kota termasuk Ternate karena letak geografis kemudian strategisnya Ternate sebagai pintu masuk. Nah, ini memberikan nilai poin penting bagi Ternate karena dengan mudah dijangkau dan kemudian juga dilakukan registrasi dan dilakukan pemeringkatan. Sehingga dalam konteks cagar budaya misalnya ada yang namanya pemeringkatan level kota, ada kabupaten, ada provinsi dan ada nasional. Nah, di antara cagar budaya yang ada di Ternate di bulan November 2018, Benteng Oranye ditetapkan oleh Menteri Pendidikan sebagai cagar budaya peringkat nasional. Artinya bahwa kita memiliki peluang karena pemeringkatannya level nasional sehingga perhatian pemerintah itu akan semakin lebih. Tetapi tantangannya adalah kita diharapkan untuk lebih peduli, lebih lestarikan cagar budaya termasuk Benteng Oranye misalnya salah satu yang sudah berada di peringkat nasional. Nah, jangan sampai kemudian peringkatnya saja yang dilihat statusnya, tapi justru dalam pengelolaan itu justru levelnya di bawah. Nah, ini tantangan kami. Oleh sebab itu Perda Kebudayaan secara informal sudah dilakukan komunikasi dengan DPR. Ada kawan kita Ibu Nurlela Sarif di sana di bagian Ranperda dan draftnya itu sudah jadi. Kita sudah secara informal pertemanan karena sama-sama juga akademisi dari UMU waktu
lama yang sudah lama. Dan ini artinya bahwa tingkat koordinasi seperti itu memberikan ruang secara sinergi dan kolaboratif untuk sama-sama memajukan kebudayaan. Dan alhamdulillah juga di level pemerintah provinsi kita bersama-sama dengan komite persiapan pembentukan Dewan Kebudayaan dan komite menuju Kongres itu kebudayaan itu sudah berkoordinasi dengan Bapak Gubernur beberapa waktu lalu bersama Pak Hudan juga. Dan di sana diterima dengan baik dalam obrolan yang cukup hangat bicara tentang masa depan kebudayaan kita dengan perspektif sejarah, histori masa lalu kita dalam konteks Kesultanan, eksistensi 4 kerajaan Maluku Kierah yang dikenal dengan Kesultanan Maluku Kierah. Artinya bahwa pemerintah provinsi pada porsinya memberikan apresiasi dan dukungan penuh. Bahkan beberapa waktu lalu punya pula ketika ide awal untuk ingin melakukan kongres dan ingin membentuk Dewan Kebudayaan melalui temu wicara yang digagas oleh Duta Kreator Indonesia, itu pun melibatkan komunitas, perguruan tinggi, media dan termasuk diantaranya adalah BPCB dan lain-lain. Itu banyak yang memberikan apresiasi, mayoritas pada umumnya sepakat bahwa kita butuh tentang hal ini. Dan alhamdulillah juga dari pihak DPRD provinsi yang dihadiri langsung oleh Pak Sofyan Daud pada saat itu memberikan apresiasi, bahkan saat ini mereka sudah pada tingkat sosialisasi Ranperda karena mereka sudah bahas beberapa kali pertemuan di tingkat Pemprov untuk membahas Perda Pelestarian Cagar Budaya. Namun informasi terakhir belum ditetapkan atau disahkan karena unsur permuseuman itu belum dimasukkan sebagai bagian penting dalam Ranperda tersebut. Nah ini artinya bahwa kota, kabupaten yang lain, begitu juga provinsi itu selalu menggeliat dalam isu-isu kebudayaan. Dan alhamdulillah juga instrumen sipil, masyarakat sipil melalui komunitas ini pun semakin menggeliat dengan berbagai macam peran mereka dalam gelaran-gelaran event sesuai dengan orientasi komunitasnya masing-masing. Ada yang fotografer, ada yang bidang musik dan film dan seterusnya. Itu mereka semakin menggeliat dan cukup memberikan kepastian bahwa dan keyakinan karena mereka bukan hanya eksis di Ternate tapi juga atau Maluku Utara tapi juga turut berkontribusi dalam hal berperan perlombaan. Mereka memenangkan beberapa kategori tingkat nasional. Dan ini menjadi sebuah prestasi bagi upaya pemajuan kebudayaan dan tentunya kita harus secara bersinergi untuk sama-sama memajukan kebudayaan kita. Baik, kolaborasi untuk mewujudkan budaya yang beradab ya, itu terus dilakukan oleh berbagai pihak di Provinsi Maluku Utara. Baik, saya yang terakhir mungkin ke Bang Hudan dan juga Pak Kadis Pariwisata nih ya. Oh maaf, Kadis Kebudayaan Kota Ternate. Nah ini mungkin untuk Bang Hudan dan juga Bang Rinto, dan ini dalam posisi sekarang masih dipersiapkan ya untuk Dewan Kebudayaan, tapi tentunya kan kita juga di tahun 2021 ini itu masih juga dalam posisi atau keadaan corona ya, ada COVID-19 yang menjadi mau tidak mau begitu ya tantangan sendiri, dan para seniman itu kan juga punya dampak tersendiri dari COVID-19 ini sendiri. Nah seperti apa Bang Hudan melihatnya? Silakan. Ya. Jadi saya melihat terkait dampak dari pandemi ini memang cukup terasa ya untuk para seniman, karena ketika seniman itu atau budayawan itu dia melakukan sebuah kegiatan di sini dengan diprotap dengan protokol kesehatan itu memang karena seniman itu mereka selalu hadir dalam momen-momen yang kadang kita tidak menduga itu. Nah, jadi dengan hadirnya Dewan Kebudayaan meskipun dalam kondisi pandemi di sini, tapi kita sudah mulai bisa beradaptasi dengan kehidupan atau pandemi ini ya. Jadi new normal itu konsepnya kita beradaptasi di sini dengan pandemi. Berjalan beriringan gitu ya. Ya, jadi dengan adanya Dewan Kebudayaan nantinya yang tadi juga sudah disampaikan oleh teman saya atau sahabat saya Rinto, maka hal-hal terkait dengan karena kami para budayawan di sini dan para seniman, kami menganalisis atau menduga bahwa pandemi ini dia masih terus berlanjut di sini. Dia masih terus berlanjut dan kita tidak bisa mendeteksi sampai kapan itu. Nah, maka kami juga perlu membentuk nih Dewan Kebudayaan nantinya ke depan itu, jadi ada juga yang khusus untuk
membahas terkait pandemi juga. Nah, jadi pandemi ini karena dia sudah menjadi sebuah proses adaptasi yang dalam hal ini membudayakan kita untuk kita hidup berdampingan dengan pandemi ini. Jadi dalam aktivitas atau kegiatan-kegiatan seniman atau budaya kita tetap dengan protokol kesehatan. Oke. Baik, Pak Kadis Kebudayaan, tambahannya silakan. Karena pasti ini ada festival-festival budaya yang banyak dimiliki oleh Provinsi Maluku Utara, oleh Kota Ternate pada khususnya. Itu banyak yang terpending ya Pak ya, silakan. Ya, pengalaman saya secara institusi, kita Dinas Kebudayaan Kota Ternate dan yang lain di daerah Indonesia itu melaksanakan sebuah event nasional yang baru saja berlangsung sebulan, kalau tidak salah saya sudah lupa, sebulan yang lalu di Siak, yaitu Kongres Jaringan Kota Pusaka Indonesia. Rakernas, bukan Kongres, Rakernas, Rapat Kerja Nasional Jaringan Kota Pusaka Indonesia menghadirkan anggota dari setiap daerah dan banyak sekali item kegiatan di sana yang menurut saya bisa menjadi role model untuk bagaimana menyelenggarakan event di tengah pandemi. Jadi pandemi bukan menjadi penghalang bagi kita untuk maju, tumbuh dan berkembang dalam berkreatif dalam hal pemajuan kebudayaan. Dan yang menjadi persoalan adalah terkadang konteks pandemi ini kemudian melahirkan berbagai macam fobia yang berlebihan menurut saya. Karena apa? Ketika kita patuh terhadap protokol kesehatan, 3M, menjaga jarak dan lain-lain, ini saya pikir menjadi semakin membaik kondisi kita. Makanya jangan heran ketika muncul berbagai macam protes, riak-riak kecil di masyarakat soal penolakan ini dan itu dan sebagainya. Tapi saya pikir ini adalah fenomena yang saya pikir bagus juga. Artinya bahwa menimbulkan rasa optimis di tengah pandemik sekalipun orang tetap berkiprah dan berkarya, terutama dalam gelaran-gelaran kebudayaan yang memang sudah menjadi rutin dan terselenggara setiap tahun. Salah satu contoh misalnya Legugam terkena dampak ketika pandemi kemarin tidak dilaksanakan misalnya. Nah, saya pikir jika seandainya ini terus berlangsung dan kita menjadi korban dalam tanda kutip tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, maka ini juga kita akan tidak maju dalam hal berkebudayaan. Karena apa? Justru ini tantangannya, kita menciptakan strategi. Bukankah esensi kebudayaan itu adalah kreativitas, sehingga manusia harus kreatif dalam melaksanakan berbagai macam program, apapun itu tantangannya. Karena pandemi juga bagian daripada produk kebudayaan. Ketika misalnya seniman melahirkan karya seninya bersandar pada faktor bahaya atau kebencanaan seperti pandemi misalnya dalam bentuk film, orang kemudian melahirkan film terkait dengan COVID-19 ataupun bisa juga judul lagu dan lain-lain. Jadi saya pikir semuanya biasa saja sebenarnya di mata saya dan tergantung kreativitas kita dalam memanfaatkan realitas yang terjadi. Betul. Seperti itu. Jadi kreativitas tidak boleh patah begitu saja ya, karena sekali. adanya pandemi. Karena kita bisa mensiasati dengan cara menjaga protokol kesehatan ya Pak ya. Setuju tuh. Oke, baik Bang Hudan Irsyadi MA akademisi, terima kasih Bang Hudan telah bersama dengan kami. Terima kasih juga untuk Bang Rinto Taif MSI, beliau adalah Kepala Dinas Kebudayaan Kota Ternate. Iya, saya manggilnya Abang karena masih muda nih, sahabat budaya. Didoakan semoga sukses selalu ya Bapak berdua nih, abang-abang kita. Baik, sahabat budaya, terima kasih telah menyaksikan program Obrolan Budaya. Kita masih akan berbincang lagi di segmen terakhir nanti. Tentunya yang paling inti dari semua ini yang diharapkan adalah bagaimana para pelaku seninya. Nah, sahabat budaya nanti bisa ikuti perbincangan di segmen terakhir. Tetap bersama dengan kami di program Obrolan Budaya, persembahan dari RRI Net. Baik, terima kasih sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net yang masih setia bersama dengan kami dalam program Obrolan Budaya RRI Ternate. Dan masih bersama dengan saya Desi Haryanti Ismail sebagai host untuk program kita. Dan untuk di segmen sebelumnya tadi saya sudah berbincang dengan kedua narasumber, ada kalangan akademisi, lalu juga untuk kebijakannya kita sudah melihat dari unsur pemerintahan, ada Kepala Dinas Kebudayaan. Dan kita masih membahas dengan topik kita yaitu budaya sebagai
jantung peradaban. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan pelaku seni yang tentunya setiap waktu selalu berjumpa, selalu juga ya berkarya begitu ya. Ada, kalau tadi saya manggilnya abang, kedua narasumber kami ya karena masih muda. Kalau ini bahasa orang Ternate lebih nyebutnya kakak tuh Ko. Boleh ya panggil Ko ya? Oke, ada Ko Abdu di sini. Apa kabar Ko Abdu? Oke, di tengah pandemi COVID-19 tetap beraktivitas ya? Oke, tetap berkarya juga. Oke, baik. Ini untuk topik kita yaitu budaya sebagai jantung dari peradaban begitu ya. Jadi memang kita ketika berbicara Ternate pada khususnya itu banyak sekali budaya yang dimiliki. Nah, Ko Abdu, terkait dengan ini seperti apa sih tanggapan dari pelaku seni sendiri? Silakan. Ya, kita dari teman-teman seniman waktu itu sempat berjumpa dan berdiskusi bahwa apa yang telah digagas sama teman-teman yang lain untuk mengadakan kongres kebudayaan itu, itu sangat kita apresiasi dan memang ini yang kita tunggu-tunggu sejak lama. Karena untuk masalah seni sendiri, walaupun kita udah coba berkolaborasi beberapa komunitas seni dan kita waktu itu sudah pernah sampai mengikuti program di Dirjen Kebudayaan dalam festival seni musik tradisional dan mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari pusat. Namun akan lebih baik jika kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, umpamanya di antropologi, di sejarawan dan lain-lain. Jadi walaupun dalam masa pandemi ini teman-teman seniman tetap beraktivitas dan mengharapkan supaya ke depan bisa lebih baik dengan adanya Kongres Kebudayaan Maluku Utara nanti. Betul ya. Baik, tadi di segmen sebelumnya juga sahabat budaya kita sudah berbincang ini mengenai Kongres Budaya, begitu ya, Kongres Kebudayaan. Karena bila dibandingkan dengan daerah lain itu sudah punya ya Dewan Kebudayaannya, sudah beberapa kali juga kongres begitu ya. Nah, dari pelaku seni tentunya seperti yang disampaikan tadi ingin bahwa hal ini harus dilakukan ya Bang Abdu. Oke, baik. Nah, untuk pandemi COVID-19 ini sendiri gitu, karya-karya yang terus dilakukan, Pak Ko Abdu juga punya sanggar ya. Ada Kapseti ya? Ya, kita punya kalau sanggar saya, komunitas peduli seni dan budaya Ternate Indonesia atau kita singkat Kapseti. Dan kemarin kita telah berkolaborasi dengan 5 komunitas lain dan membentuk satu lembaga seni yang namanya Lembaga Seni dan Budaya Maluku Kiaraha. Nah, harapan kami dengan kolaborasi dari beberapa komunitas ini kita bisa bernaung dalam satu wadah yang lebih besar dan alhamdulillah kemarin kita mewakili Indonesia Timur dalam untuk mempelopori suatu wadah yang namanya Indonesia World Music Series. Ya, dari 9 kota seluruh Indonesia kita dari Ternate yang mewakili Indonesia Timur. Oke, baik. Berarti ini sudah ke kancah internasional bahkan ya? Kancah internasional. Oke, baik. Jadi harapan dari pelaku seni budaya yang ada di Kota Ternate ini sendiri seperti apa, Pak? Ini Dewan Kebudayaan saat ini masih terus dicanangkan, ya, belum disahkan begitu ya, belum terbentuk dengan sah begitu. Nah, seperti apa harapannya? Silakan. Harapan kami dengan adanya rencana kongres ini, teman-teman seniman atau budayawan yang merasa terpanggil, ayo kita bergabung bersama-sama untuk menjadikan wadah ini sebagai payung bersama. Satu hal ini ingin saya tambahkan, ya, bahwa dengan adanya satu wadah besar kebudayaan ini, masalah-masalah kita seperti kita belum memiliki kurator event. Seperti ada event Festival Legugam, Festival Tidore, tapi kita belum punya kurator event untuk daerah sendiri. Begitu juga kurator seni, lewat wadah ini juga kita bisa mensertifikasi pelaku-pelaku seni yang ada di Maluku Utara. Oke, kira-kira baik. begitu. Baik, itu harapan dan juga keinginan ya dari salah satu pelaku seni dan budaya. Baik, terima kasih untuk Ko Abdu telah bersama dengan kami ya di RRI Net.
untuk RRI Ternate ya. Baik, sahabat budaya, demikian perbincangan kita dan ini adalah segmen terakhir untuk obrolan budaya kita. Terima kasih untuk sahabat budaya yang terus menyaksikan dan juga terus mendengarkan. Untuk itu pastinya terus saksikan RRI Net ya. Dan terima kasih, kita ketemu lagi nanti. Tabea Subajo.